Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaifa halukum anak-anakku semua, siswa dan siswi SDIT ya Bunaya kelas 1A dan 1B rahimakumullah. Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini di akidah akhlak ya, kita akan membahas tentang rukun iman. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang iman, bukan? Ya. Apa artinya iman? Yaitu yakin dan percaya. Nah, kemudian rukun apa rukun? Rukun itu pilar, pokok. Nah, jadi kemarin setelah kita belajar iman, kemarin juga telah belajar rukun Islam. Nah, sekarang kita belajar tentang rukun iman. Nah, apa itu rukun iman? Nah, sebelum kita bahas, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, indah bukan pantainya? Ada pasir yang indah, ada air yang banyak, ya, ada pegunungan, ya, ada langit, ada pepohonan, ya. Kemudian ini ada gunung yang besar dan kokoh, ya. Ada matahari, ya. Kemudian ada hewan, ya, ada tumbuhan. Nah, pernah nggak kita berpikir, kok bisa ya ada langit, ada gunung yang besar dan kokoh, ya, ada air yang banyak. Pernah nggak kalian berpikir, kalau ada sesuatu, pasti ada yang menciptakan, bukan? Nah, sebagaimana mobil. Mobil pasti ada yang membuat. Tidak mungkin mobil tiba-tiba ada. Sama dengan yang tadi, gambar-gambar yang kalian lihat tadi. Tadi ada pantai, ada airnya yang banyak. Ada gunung yang besar dan kokoh. Ada tumbuhan, ada hewan. Pasti ada yang menciptakan. Manusia juga. Tiba-tiba ada manusia. Maka pasti ada yang menciptakan. Dan tidak lain dan tidak bukan, yang menciptakan semua itu hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Allah lah yang menciptakan semua. Nah, berarti kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Karena tidak mungkin sesuatu itu tidak ada tapi bisa menciptakan. Nah, dan kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Nah, itu namanya iman. Iman kepada Allah. Ya, Allah itu ada. Nah, itu ya gambaran tentang iman. Jadi iman itu percaya dan yakin bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Allah itu yang maha menciptakan. Ya, sebagaimana dalam hadis, misalkan dalam ayat dalam surat Az-Zariyat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Nah, Allah yang menciptakan manusia. Nah, maka kita harus yakin terhadap itu. Nah, kemudian rukun iman. Nah, rukun iman itu ada 6. Ingat ya, rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, tadi yang sudah Ustaz sampaikan, kita harus beriman kepada Allah, bahwa Allah itu ada. Allah itu maha menciptakan. Allah itu yang maha mengatur. Allah itu yang maha pemberi rezeki. Nah, itu harus beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat. Kita juga harus beriman bahwa ada malaikat. Di malaikat itu memang benar-benar ada. Malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Ya. Kemudian apalagi malaikat Jibril. Nah, kita harus yakin, ya. Malakul maut, ya, pencabut nyawa. Kita harus yakin juga terhadap malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus juga beriman, harus yakin, ya, terhadap kitab-kitab Allah. Apa saja? Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan ada Al-Quran. Itu merupakan kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul. Misalkan siapa Rasul? Ya, ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan yang lainnya. Ada jumlahnya banyak. Ya. Rasul itu jumlahnya ada banyak. Namun kita harus yakin, ya, bahwa memang benar ada Rasul. Dan Rasul itu memang utusan Allah. Kemudian iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nah, bahwa nanti akan ada hari kiamat. Kita harus yakin, ya.
terhadap adanya hari kiamat atau hari akhir. Kemudian yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar. Nanti kita bahas ya sendiri nanti qada dan qadar. Nah, ingat-ingat ya. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, kemudian qada dan qadar itu disebut juga dengan takdir. Ya. Takdir apa Ustadz? Takdir itu ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Misalnya, ya. Kita beriman pada takdir yang baik dan buruk. Misalkan takdir yang baik apa? Kita terlahir sebagai seorang muslim. Nah, ini merupakan Allah yang Allah takdirkan kepada kita. Kita terlahir sebagai seorang muslim. Nah, misalkan, kemudian takdir yang buruk apa Ustadz? Contohnya, kita naik sepeda, kamu terjatuh. Itu kan sakit, tidak enak. Tapi itulah ketetapan Allah. Nah, dan kita beriman terhadap itu, bahwa itu merupakan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan kita misalkan takdir yang buruk, kita harus sabar. Ya, harus sabar. Nggak boleh, oh ini Allah kenapa kok buat saya jatuh? Enggak. Pasti ada kebaikan dari setiap takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Contohnya apa Ustadz? Ya kalau kita terjatuh, sakit, berarti itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, itu ya contohnya. Kemudian, nah, orang yang beriman itu disebut mukmin. Ingat ya, orang beriman disebut mukmin. Kalau orang Islam disebut apa? Muslim. Nah, betul, Muslim. Orang beriman disebut mukmin. Orang mukmin akan bahagia di dunia dan akhirat. Nah, orang mukmin, orang yang beriman, pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat, pasti. Namun berbeda dengan orang tidak beriman, ya pasti akan merugi. Ya. Dia merugi karena dia tidak beriman. Dia tidak yakin adanya Allah. Nah, merugi. Nah, demikian ya dari Ustaz Afif terkait pembahasan rukun iman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.